Pertanian ditemukan bersamaan dengan penemuan api, karena hasil pertanian dapat diolah dengan menggunakan api. Pertanian di Indonesia awalnya dikuasai oleh Belanda pada tahun 1830 yang dikenal dengan sistem tanam paksa, yang bertujuan untuk mengisi kas pemerintah yang kosong. Pada tahun 1941 sampai 1944 dipegang oleh penjajahan Jepang untuk memenuhi produksi beras yang tidak terpenuhi dengan sistem 40% untuk petani, 30% dijual dengan murah kepada pemerintah Jepang, dan 30% untuk lumbung desa. Semenjak tahun 1961, Indonesia memulai program intensifikasi massal atau disebut dengan INMAS untuk petani sebagai dampak revolusi hijau di tingkat dunia. Pada tahun itu, petani dikenalkan dengan berbagai jenis pupuk buatan atau yang bersifat kimia, obat pembasmi hama, penyakit, dan gulma, berupa pestisida dan herbisida, serta benih-benih yang berdaya hasil tinggi. Penggunaan pupuk kimia berdampak tidak bagus karena terjadinya pengerasan tanah dan pengurangan kandungan unsur hara, baik makro maupun mikro. Unsur hara makro berupa kalsium, sulfur, magnesium, sedangkan unsur hara mikro berupa besi, natrium, seng, tembaga, mangan, boron, dan klorin. Hal tersebut mengakibatkan pertanian di Indonesia pada saat itu sangat memprihatinkan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik di daerah Orde Baru menjadi otonomi daerah yang berpengaruh dalam penyebaran dan pemahaman informasi. Maka yang terpenting adalah komunikasi program antara pusat dan daerah. Sekitar 342.387 hektar tanaman pangan di Kalimantan Selatan pada tahun 2003 sangat potensial untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Namun, tenaga kerja masih dominan produktif pada sektor primer berupa pertanian dan pertambangan. Petani dibiarkan untuk berjuang sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam hal tersebut, revolusi pertanian sangat penting dalam mengembangkan kebijakan pertanian. Untuk meningkatkan kebijakan pertanian harus ada komitmen yang kuat. Tidak dipandang sebagai sektor parsial, harus ada sumber daya manusia yang mendukung pertanian. Pada tahun 2003, data dari BPS mengatakan bahwa ada 10 komoditi pertanian yang produksinya tinggi, yaitu padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, sayuran dan buah, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan ayam ras. Tidak hanya itu, BPS juga melaporkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan mengalami perbaikan yang cukup berarti. PDB pertanian tahun 2000 sampai 2003 bertumbuh rata-rata 1,83%. Pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sekitar 2,61%, lebih tinggi dari pertumbuhan pertanian selama krisis pada tahun 1998 sampai 1999 yang hanya mengalami pertumbuhan 0,88%. Dan tahun 1993 sampai 1997 hanya mengalami 1,57%. Dan pada saat itu pertumbuhan pertanian tidak lepas dari kreativitas masyarakat agribisnis yang melibatkan hulu sampai hilir, sehingga kehidupan pertanian semakin berkembang saat ini. Itulah sekilas pemaparan saya tentang perkembangan pertanian di Indonesia yang dimulai dari zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan atau sampai saat ini.